Latimojong itu kan masih hijau dan sebagainya. Tapi di belahan barat itu di daerah Enrekan dan sebagainya itu pembukaan lahan sangat besar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Ketua Kajian Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Fakultas Kehutanan Unhas, Bapak Dr. Andang Suryana Soma. Pak Dokter, saya kira kita pernah ketemu pada saat Zoom terkait bencana banjir Luwu Utara. I think 2 or 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu ya? Iya, around 3 or 4. Iya. Nah ini, Pak Dokter, mumpung ada di hotel ini dan kita belum bisa cerita, saya mau wawancara tentang ini di sepekan terakhir ini kan bicara tentang bencana banjir masif di Luwu Raya. Iya. Termasuk Enrekan, Toraja dan seterusnya, dan saya membaca gejala bahwa semakin kesini tahun kesini itu semakin besar potensi bencana ya, di Sulawesi Selatan. Nah, ya, betul. Saya teman-teman sekalian yang saya tahu Pak Dr. Andang ini adalah pakar soil ya, benar? Saya di sistem informasi geografi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan. Iya. Oke. Nah, pandangan tak mengenai realitas kawasan seperti Luwu Raya ini sebenarnya apa yang ada di pikiran tak ketika melihat bahwa ada banjir, ada gejala seperti itu? Apa yang kita bayangkan sebenarnya dengan Luwu Raya itu? Oke. Saya kira kalau kita berbicara tentang bencana kemarin itu sebenarnya kita harus berbicara tentang ekosistem. Ekosistem, oke. Iya. Oke. Jadi ekosistem itu ya biasanya kita berpikir bahwa ekosistem yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu adalah ekosistem air atau biasa siklus air. Siklus air ya. Siklus air ya. Ya. Saya kira kita udah tahu penguapan, kemudian kondensasi, kemudian turun menjadi hujan. Yang masalahnya adalah ekosistem yang ada di darat itu apa? Makanya itulah ekosistem daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Jadi ada hulu, tengah dan hilir. Makanya biasa di setiap paparan saya mengatakan bahwa kita harus mematuhi konsep tentang DAS ini. Hulu itu daerah infiltrasi, tengah itu pemanfaatan aliran permukaan, kemudian hilir itu pemanfaatan air tanah. Nah, itu yang hilir itu hulu, tengah, hilir. Tapi yang kita lakukan saat ini berubah. Banyak yang memanfaatkan daerah hulu itu untuk pertanian, banyak daerah hulu itu untuk kota dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadinya bencana di Luwu Utara, kalau menurut di Luwu Raya secara umum itu adalah karena masalah tutupan lahan pertama kita memang berkurang ya. Tutupan lahan berkurang. Itu spesifik lahan apa maksudnya itu? Kawasan hutan biasanya. Iya. Apalagi kalau kita misalnya lihat Latimojong ya. Di puncak Gunung Latimojong itu kan masih hijau dan sebagainya. Tapi di belahan barat itu di daerah Enrekan dan sebagainya itu pembukaan lahan sangat besar. Oh. Iya. Kita ingin mengatakan bahwa sumbernya di situ. Saya kira kalau kita lihat bukan begitu sumbernya. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi di situ. Iya. Jadi perubahan. Saya kira Enrekan pertama itu terjadi banjir karena semakin banyak pembukaan lahan yang kelerengan di atas 45. Oh, ini case Enrekan. Case Enrekan. Iya. Kemudian pengaruhnya terhadap case yang di Luwu Raya itu adalah saya kira bukan jadi hal yang biasa lagi bahwa di bumi itu banyak konversi menjadi lahan cengkeh. Saya kira cengkeh juga? Iya. Saya kira lama itu. Justru sekarang orang menyebut tambang atau apalah. Nah, kayak gitu ya? Kalau saya sih skala tambang kalau yang kemarin kecil. Really? Oke. Kemudian konsepnya kenapa saya berpikir bahwa itu adalah perubahan tutupan lahan? Karena kita tahu bahwa curah hujan waktu itu memang sangat tinggi. Iya. Dan di daerah hilir itu, dia habis tutupan lahannya. Kemudian di daerah tengah, daerah Enrekan itu kurang tutupan lahan. Pak Dokter, kita punya referensi something like database tentang realitas di situ? Kalau perubahan tutupan lahan bisa dilihat sih. Ada kebetulan saya upload di Facebook kemarin bagaimana perubahan tutupan lahan yearly itu. Iya. Sampai 2023. Kemudian kenapa perubahan tutupan lahan secara drastis di suatu area itu berpengaruh terhadap perubahan pola hujan ya.
Jadi kan kita tahu bahwa pergerakan angin itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi uap air pada saat itu dia bergerak ke hulu karena semakin tinggi karena tekanan di bawah itu terbuka lahannya kan. Itu akan bergerak sampai ke hulu. Setelah dia mau melewati Gunung Bawah Karaeng, ternyata tiba-tiba di sebelahnya itu tekanannya tinggi di daerah Enrekan. Makanya curah hujannya itu turun di situ dalam jumlah besar. Didorong di situ. Iya, dalam jumlah besar. Sehingga kalau saya lihat longsor yang terjadi itu memang banyak di daerah-daerah yang kemiringannya di atas 45 derajat. Latimojong in case Luraya. Jadi itu kan bahu baratnya Enrekang. Bahu timurnya itu adalah bahkan saya juga dengar Pak Dokter itu ada katanya banyak sekali dibawa oleh flood itu ya, tentang bawang-bawang, akar-akar bawang dan terus itu karena kalau kita lihat fungsi pohon di dalam suatu ekosistem daerah aliran sungai itu adalah mengikat tanah dan memisahkan air itu. Jadi air itu akan bergerak karena itu tidak akan terikat di akar. Tetapi habisnya vegetasi itu termasuk kalau Enrekan kita lihat dulu kan kiri kanan itu masih banyak pinus. Tapi kalau kita lihat sekarang itu jagung semua. Jadi itulah yang menyebabkan aliran permukaan tinggi. Tenang. Jadi before itu ada banyak pohon pinus. Dan based on your observation ya gitu ya. Itu mulai ditumbuhi oleh jagung. Dikonversi jadi jagung. Serius? Iya. Soalnya kampung saya di Toraja jadi. Jadi bicara tentang pusat studi tadi pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, tadi kalau misalnya kita punya database, kemudian kerja-kerja seperti itu, memang menjadi tugasnya di pusat studi kalau kita banyak mengkaji dan itu merupakan kegiatan bagi mahasiswa kita bahwa bagaimana sebenarnya ekosistem daerah aliran sungai ini yang merupakan inti dari siklus hidrologi itu diperbaiki sebagaimana konsep tadi itu. Pak Dokter, saya ikut kemarin. Saya cukup bahkan pernah ke Ulu Salu. Di sana ada perkebunan kopi, ada cengkeh juga. Saya tidak yakin bahwa cengkeh itu masif ya saat ini, atau masih ada orang menanam? Bukan masalah masifnya atau tidak. Yang jadi masalah adalah kalau orang menanam cengkeh pasti di bawahnya itu terbuka. Harus bersih. Dan itulah yang menyebabkan aliran permukaan itu tinggi. Runoff tinggi dan semakin tinggi runoff itu akan mempengaruhi stabilitas daripada tanah yang menyebabkan longsor. Bagaimana dengan jagung? Kalau jagung itu adalah infiltrasinya dia kurang masuk. Menyerapnya ke tanah. Sehingga pada saat petani itu membuka jagung semua, aliran permukaan akan bergerak. Saya tadi tertarik tentang database yang kita punya tentang hasil pembacaan, let's say satelit atau something like that. Dan pada saat menganalisis itu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pihak ini? Kalau saat ini sebenarnya kita melihat dulu masalah utamanya bagaimana kejadian itu. Jadi seperti yang kejadian di Luwu Utara, kami saat ini lagi mencari citra detail tentang kejadian longsor itu, sehingga nanti dihubungkan antar kejadian dengan karakteristik biofisik yang ada di situ. Masih mencari? Masih. Tapi sekarang udah ada lagi didigitasi. Bagaimana dengan ground check memastikan? Sebenarnya kalau ground check itu kan udah ada banyak teman di lapangan. Input dari situ bisa kita jadikan sebagai acuan. Kemudian kalau kita berpikir bagaimana secara keseluruhan, berarti harus kita ambil image secara keseluruhan. Citra detailnya di mana aja longsor. Unit pusat kajian ini apakah sudah memberikan advice something like ini yang realitas terjadi, ini gejalanya, ini ancamannya, sudah disampaikan ke pemerintah? Saya kira itu yang jadi masalah. Bagaimana kita berkoneksi ke pemerintah itu yang makanya tindakan kami lewat media sosial itu. Saya pikir kita juga sudah terhubung paling tidak memberikan advice itu. Saya juga mendengar. Ini saya minta maaf, ini saya mengutip Kak Anto di grup alumni UNAS itu menyebut bahwa pernah dibuat kajian, pernah dibuat analisis dan seterusnya tahun lalu. Dan sepertinya itu rekomendasi dan sudah disampaikan ke Pemda atau kabupaten atau mungkin juga I don't know, tapi intinya sudah dihasilkan itu. Yang saya ingin sampaikan bahwa upaya riset, kajian macam-macam itu sudah sering banyak. Sudah banyak sebenarnya kajian, apalagi di daerah Dasuso itu, yang di Luwu itu sebenarnya ada beberapa penelitian mahasiswa saya. Di situ kan sebenarnya Dasuso itu ada pertemuan dua sungai besar, dan itu juga
pada saat hulunya terjadi longsor dan sebagainya, di situ nanti menjadi yang besar mungkin yang kejadian kemarin itu. Iya. Dasus itu melingkupi sungai apa dua itu? Sebenarnya di sebelahnya Dasparema. Di sebelahnya Dasparema. Iya. Di mana? Jadi dia lebih di di mana Rongkong? Kalau Rongkong jauh di atas. Oh, di atas. Iya, dia ini nggak salah di Kota Du itu. Oh gitu. Berarti dekat dengan dengan Belopa yang banjir itu. I see. Jadi kalau misalnya ke Ulu Salu, Bajo, kemudian lagi Mojo, di situ makanya dalam konsep kajian kita itu bukan administrasi, tapi konsep ekosistem daerah aliran sungai. Ya, tapi kan intervensi juga bukan intervensi, banyak juga aktivitas di sana, perkebunan jagung, kemudian kopi ini. Terakhir juga tambang ini disinggung juga bahwa mulai ada incaran untuk membuka tambang masif begitu. Dan malah sudah ada. Sudah ada. Belum operasi kan? Belum operasi, tapi kan prosesnya tambang itu kan sudah ada pembukaan lahan dan sebagainya. Sudah tahu lokasinya di mana? Saya sebenarnya udah tahu saya kira. Saya kira udah ada izinnya. Iya, itulah. Jadi maksudnya kalau tapi kan mereka juga punya AMDAL. Menurut kamu? Iya. Kita tahu lah dari Indonesia. Oke. Ini yang bicara UNHAS. Ini yang bicara pusat kajian pengelolaan daerah sungai. Dan saya pikir dengan informasi yang disampaikan Pak Dr. Andang ini, saya surprise. Rupanya ada banyak hal yang menjadi gap tentang delivery hasil riset ke Pemda begitu yang belum. Kemudian juga ada ini masif. Iya betul. Nah, terakhir ini kemarin case yang paling sustain itu adalah bagaimana banjir terjadi di Luwu Utara. Yang katanya itu dari dulu sampai sekarang tetap begitu. Iya. Pendapat tentang mengapa kalau di Masamba ya dan Rada itu sebenarnya kejadian tahun 2000 nggak salah ya. Iya. Itu masih ada sisa-sisa di atas dan itulah yang masih turun. Okay. Ya. Dan itulah sedimentasi yang masih turun itu di bawah runoff itu. Okay. Kita kan lihat kemarin yang turun pertama itu kan batu. Yang waktu 2020 itu. Iya, 2020 itu. Iya. Sekarang ini tanah yang jalan. Kita ingin mengatakan bahwa ada antisipasi di situ atau gimana? Kalau sebenarnya mungkin sudah dilihat ya, pengaruhkan dan sebagainya. Tapi saya lebih berpikir bahwa mungkin ada pemusatan di mana tempat penampungan sedimen. Misalnya dia buat sabodam supaya dia tanahnya nggak tembus sampai ke bawah. Harusnya dibuat sabodam, supaya bisa mengantisipasi flood itu yang bawah itu. Jadi dia tertahan sebelum masuk kota itu. Jadi kalau ditempuh secara begitu, banjir bisa sebenarnya yang perlu diperhatikan juga bahwa perlu juga kita melihat ke atas, jangan sampai ada tutupan sungai karena longsor dan sebagainya. Ada tutupan sungai yang oleh kejadian longsor yang bisa menjadi banjir bandang. Anytime bisa muncul. Artinya harus ada dorongan kepada siapapun untuk menginformasikan. Saya kira kejadian banjir di Luwu ini perlu kita perhatikan juga karena kita lihat banyak kejadian longsor di situ, bisa saja masih ada sungai yang tertutup. Dan itu menjadi bencana berikutnya. Anytime bisa muncul kalau ada ini tiba-tiba perubahan cuaca atau tiba-tiba hujan deras kemudian memaksa dia terbuka begitu. Iya betul. Oke teman-teman sekalian, ada banyak hal yang saya kira menarik disampaikan Pak Dr. Andang Suryana Soma. Iya betul. Soma. Jadi saya sengaja tadi meminta pendapatnya tentang realitas kita sebut saya realitas di daerah Luwu Raya tentang potensi kawasan daerah aliran sungai dan banjir yang melandai ini. Nah Pak Dokter, kira-kira kalau ke depan ini apa request yang sangat urgent yang mestinya ditempuh oleh pengambil kebijakan baik provinsi, LSM pusat dan juga kabupaten kota? Oke. Kalau menurut saya begini, kebetulan saya sekolah dulu S3 di Jepang yang merupakan kota bencana, kita tahu. Kalau di Jepang itu dikenal dengan ada pendidikan kebencanaan. Setiap tahun itu ada. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di RT RW sampai keluar di suatu apartemen itu ada setiap tahun diadakan. Jadi memang pendidikan kebencanaan itu perlu kita lakukan. Apalagi kita di Sulawesi Selatan yang udah tahu gempa, kemudian banjir, tanah longsor ya. Dan internet kebencanaan berarti itu apa namanya, adaptasi atau apa ya? Dia ke arah adaptasi. Kemudian
Yang kedua, ke arah mitigasi tentu kita berpikir bahwa bagaimana konsep hulu tengah hilir itu, bahwa hulu daerah masuknya air itu, masyarakat diberikan kesadaran bahwa jangan melakukan pertanian di daerah hulu karena itu akan berpengaruh terhadap daerah hilir. Kesadaran itu dimulai dari mana? Dia capacity building atau dia semacam regulasi yang saya kira masyarakat kalau kita lihat regulasi itu sudah banyak. Capacity building kalau menurut saya. Karena kalau kita berpikir bagaimana memperbaiki tentang ekosistem daerah aliran sungai, dua hal yang perlu diperhatikan. Kita sudah banyak melakukan rehabilitasi dan sebagainya. Iya. Tapi yang utama itu adalah manusia, sumber daya manusia. Kalau kita udah memperbaiki sumber daya manusianya, capacity building untuk masyarakat. Iya, rehabilitasi pasti. Bagaimana dengan penegakan hukum? Ya, law enforcement, I think is very important. Iya. Itu yang ketiga. Iya. Karena ada pasti aturan. Kalau mereka tidak taat, but something any gap. Iya. In that situation, there's a gap, big, huge. Huge gap about that. Oke, 3 Mi. Jadi sudah ada 3. Terus tentang upaya-upaya mitigasi, kemudian bagaimana dengan sumber daya keuangan daerah yang bisa membantu? Kalau saya berpikir sumber daya keuangan mengenai kebencanaan kan unlimited. Pusat dan sebagainya kan ada supporting ya. Iya. I don't think so. Iya. Uang untuk kejadian bencana. Kalau sudah terjadi. Sekarang malah bansos tidak sebanyak dulu kalau. Ya, itu mungkin gara-gara kita tinggal ya. Oke, teman-teman sekalian, itu obrolan saya dengan Bapak Dr. Andang Suryana Soma, Ketua Pusat Kajian Laboratorium Daerah Aliran Sungai Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Ini dalam rangka merespons tren kebencanaan yang ada di sekitar Lurayak, sekaligus membincang kira-kira trigger kebencanaan itu dari mana. Dan tadi sangat eksplisit bahwa memang ada banyak yang berubah di hulu, kemudian ada di das itu ada banyak dinamika begitu ya yang mengubah tatanan, termasuk bagaimana sumber daya manusia ada di situ untuk mestinya menyadari potensi kerentanan dan juga untuk yang lain misalnya penegakan hukum itu dibutuhkan. Demikian salam dari Hotel Mercure Makassar. Terima kasih banyak.